Ada bukti, mahasiswa saya tertib. Oke, siapa yang mau mulai dulu kelompoknya? Maksimal 15 menit. Mau kelompok Eugene boleh. Mau kelompok apa? Sitting on the sky boleh. Sitting on the sky itu terjemahannya pamflet karena dia nongkrong di langit. Ya, siapa yang mulai dulu pagi-pagi ini? Siapa yang udah siap? Atau Feren sudah siap, Feren kelompoknya? Pak, dari Lebrownie mau mulai duluan. Silakan. Pokoknya dari siapa yang mulai dulu. Namanya siapa? Kelompok siapa? Lebrownie. Lebron siapa aja tuh? Viola. Ya. Feren. Viola terus? Siapa? Feren. 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 Ya. Nabila. Nabila. Sabrina. Oke. Feren, Sabrina. Sabrina. Hah? Sabrina bukan Sabrina. Sadrina. Oke. Terus? Safira. Apa? Safira. Safira. Oke. Feren. Viola. Oke, silakan mulai. Debbie. Ya, mana Debbie? Debbie udah nongol belum? Udah bangun belum? Oke. Silakan ya. Orangnya masih sesuai itu ya, sesuai job description masing-masing ya. Bukan pakai juru bicara loh. Sesuai dengan job description masing-masing di kelompoknya. Oke. Kalau sudah mulai dari sekarang ya, sesuai dengan job. Jadi misalnya si A tugasnya apa, si B tugasnya apa, si C apa, si D apa, si E apa. Sudah. Oke. Ya silakan, Lebron, monggo. Selamat pagi Pak Tri dan teman-teman. Sekarang di pagi ini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan job desk kami masing-masing. Yang pertama, saya sebagai admin WA. Job desk saya adalah sebagai admin WA dan juga membantu mengurus bisnis. Nggak keluar. Halo Pak. Sebentar ya, sebentar. Nggak keluar jadwal kuliah nih. Di jadwal kuliahnya nggak keluar Pak Tonton. Di Syakat nggak keluar. Oh ya. Tapi udah habis, tinggal tanggal 19 doang. Atau ya nanti saya kira sekarang kelasnya lagi ujian nih Mas Tonton, nanti udah kelarnya gimana jam 10? Boleh nggak Mas Tonton? Ya, terima kasih Mas Tonton. Oke. Ya, silakan lagi Feren lanjut. Silakan, maaf. Terputus, silakan maaf Feren. Job desk saya ada bentar Pak, HP-nya jatuh. Job desk saya di Lebrownie adalah sebagai admin WA dan juga membantu mengurus bisnis plan. Di Lebrownie saya sebagai admin WA, saya setiap hari akan mengecek apakah ada pesanan masuk atau tidak, dan tentunya saya akan melayani dengan senang hati ke customer yang memesan barang kami melalui WA. Oke. Setelah itu saya akan menginput pesanan dari customer agar pesanan tersebut bisa segera dibuat oleh Nabila, dan saya akan memforward informasi tentang promo-promo Lebrownie di status dan juga kontak number customer yang udah langganan di save. Lalu selanjutnya, selain admin WA, saya berperan dalam membuat bisnis plan Lebrownie. Saya akan mendata alamat pengeluaran, pemasukan, anggaran, dan mencantumkan latar belakang kami memulai bisnis ini. Dengan adanya bisnis plan dapat membantu kami untuk tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal kami mendirikan Lebrownie. Bisnis plan yang saya buat juga dapat membantu kami mengatur keuangan yang dibutuhkan dan juga pemasukan. Bila kami ingin mengevaluasi bisnis dan menyusun strategi, bisnis plan akan sangat berguna untuk kami. Oke, terima kasih. Sekarang grupnya apa? Temannya lagi, siapa lagi? Kan ada berapa orang? Kelompoknya ada 5 kan? 6 ya? Pak. 6 ya. Terus selanjutnya siapa orang-orangnya? Langsung siap.
Langsung bangun, langsung siap. Nih, saya masukin nilai soalnya nih. Ayo langsung siap siapa orang-orangnya. Nabila, Ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Cantika Putri. Di sini saya sebagai baker dan administrator pembelian dan penjualan. Sebagai pembuat kue atau baker, saya bertanggung jawab terhadap bahan makanan dan biaya bahan makanan, mengecek daftar pesanan bahan dan barang, mengatur dalam proses pengadaan dan pengolahan bahan makanan sesuai standar yang telah ditetapkan, membuat anggaran untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan yang akan dijual, memenuhi kelengkapan atau atribut kerja agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman selama masa pandemi. oke. Terus siapa lagi? Saya, Sir. Oke, silakan. Siapa sekarang namanya? Safira. Safira Medianti. Ya, Safira. Selamat pagi, Hmm. Patri dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Safira Medianti, dan di sini tugas saya itu sebagai admin line dan juga membantu Lebrownie dalam bidang pemasaran. Saya bertanggung jawab dalam bidang pemasaran produk Lebrownie. Dalam bidang ini, saya mengatur jalannya kegiatan promosi di platform media sosial seperti Instagram dan juga dalam hal pemesanan melalui media sosial lain. Saya juga bertanggung jawab dalam melihat keadaan pasar di laman Google Trend dan juga perkembangan pemasaran hasil produksi sendiri maupun perusahaan saingan. Tak hanya itu saja, saya juga membantu dalam pembuatan bisnis plan dalam hal metode distribusi pemasaran Lebrownie. Oke, makasih Safira. Terima kasih, Ya. Pak. Siapa lagi ya? Tuh Safira ada tuh, saya kasih 100 Safira. Coba, tadi juga itu siapa Nabila, sekarang sudah siapa lagi ayo temennya? Kalau yang ketiduran hilang ya nilainya, nggak ada nilai susulan. Sadrina, ayo Sadrina. Nih, video editor, kayaknya orangnya apa seniman nih, kayaknya bagus nih. Coba Sadrina, silakan dimulai. Ya Pak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Selamat Pak. pagi Sadrina. Nama saya Sadina Rashika Mulia. Saya di Lebrownie sebagai video editor, konten kreator, sama pembuat logo. Sebagai video editor dan konten kreator Lebrownie, tentu saja saya harus membuat konten dan konsep video yang menarik agar penonton merasa terentertain dengan konten dan video yang saya sajikan. Sebisa mungkin saya selalu mencari cara agar kreativitas saya dapat tertuangkan dengan baik ke dalam konten dan video yang saya buat. Hal pertama yang saya lakukan saat kebagian tugas menjadi konten kreator dan video editor adalah membuat logo dari Lebrownie. Saya membuatnya menggunakan PicsArt dan Fonto. Bila saya tidak menemukan beberapa gambar PNG, saya mencarinya di Google, lalu saya ke Pinterest. Lalu saya gabungkan seluruh elemen menjadi logo seperti yang saya sudah tampilkan di presentasi tadi. Setelah urusan logo dan konten Lebrownie, saya membuat video dan saya mengeditnya lewat laptop. Oke. Terima kasih ya Sadrina. Selanjutnya Saya, Pak. Sadrina sudah, sekarang siapa ini? Saya, Viola. Viola, ayo Viola, siap. Saya Viola Hasana, saya Iya. sebagai pembuat proposal atau rancangan yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan dalam bentuk tulisan dan dijelaskan sistematis dan terperinci. Saya juga membuat Instagram Lebrownie dan membantu mempromosikannya ke teman-teman terdekat dan pengikut saya di Instagram. Saya menulis mulai dari bab 1, yaitu latar belakang, ide usaha, gagasan usaha, dan lainnya. Terus siapa lagi? Terakhir, Pak. Oke, ada lagi siapa? Masih lanjut? Ini terakhir. Selamat pagi teman-teman dan Pak Tri Nugraha.
saya dipilih, saya akan mempresentasikan tugas saya itu maker juga mempromosikan sosmed Instagram, Telegram di Instagram. Terima kasih. Ya Debbie, maskernya dilepas juga nggak apa-apa kan, nggak kena jarak jauh. Oke, silakan Debbie, lanjut. Ya, Pak, baik Pak. Oke, makasih ya. Oke, silakan Debbie, ayo. Ya, diteruskan. Apa tugasnya Debbie apa? Jelaskan. Nanti saya kasih nilai nih. Oke, ayo. Poin presentasinya aja, poin-poinnya aja, silakan. Poin-poinnya apa aja? Coba. Ulang lagi, Pak. Apa gimana? Enggak, poin-poin yang dikerjakan Debbie dalam kelompok itu apa gitu. Udah poin-poinnya aja, nggak usah panjang-panjang. Ayo presentasiin. Apa misalnya? Kan proposal maker. Nah, Debbie buat apa? Poin-poinnya aja udah. Saya ulang lagi, Pak ya. Ya, udah ulang lagi aja udah selesai. Kan Dewi Priscili. Terus sebagai tugasnya apa? Sudah selesai, Pak. Apa Ya. ulangnya lagi, Pak? Ya, sekalian nama kamu, tugas kamu di situ apa? Poin-poinnya aja udah selesai, itu aja. Ini loh, yang kelamaan ntar keburu siang, habis waktunya. Oh iya, oke Pak. Makasih Pak. Iya, kasihan yang lain keburu tidur, ngantuk. Kan proposal maker, sekarang proposal maker apa itu loh. Sekelamaan sih Debbie. Loh, ini kan direkam, aduh. Tung. Ayo Debbie cepet dong, direkam jelasin tugasnya Debbie apa aja. Membantu proposal sama promosi sosmed Instagram drone, Pak. Nah, iya dijelasin. Buat kamu ini, terus kasih poin-poinnya. Kan misalnya kayak gini nih, teman-teman ada slide 1, ya di slide ini, proposal maker, kayak tadi tuh, masing-masing apa yang dikerjakan. Misal proposal maker, kamu membuat proposal, kamu membuat apa, kamu jelasin, udah itu aja kok. Proposal maker, misalnya apa, proposal maker, orang membuat proposal apa, proposal bisnis plan-nya, atau misalnya untuk apa, di internetnya gitu loh. Ya, kan ada itunya. Nih, jangan lupa tuh kelompoknya suruh kirim tugas kelompok itu proposalnya apa PowerPoint tugasnya. Tuh cepet dong Debbie, aduh itu kelamaan udah habis waktu itu udah mau jam 9 loh itu. Apa sih tugasnya Debbie apa? Masukin aja yang kamu kerjain aja, udah itu aja. Misalnya proposal maker, nah Debbie buat apa aja. Kan Gimana? ya udah oke selesai. Oke, udah grup selanjutnya. Nanti kasihan loh teman-teman ya. Ya sekarang grup selanjutnya. Karena kalau Sinyalnya jelek Pak, sinyal seksi. Ya udah nggak apa-apa udah dapat nilai, tenang Debbie tuh kasih nilai kok, semua dapat nilai A, udah selesai. Oke. Sampai sekarang siapa yang udah siap nih grupnya nih? Aduh, yang nanti keburu waktunya habis loh, nanti nggak bisa. Sitting on Sky boleh presentasi ya Pak? Oh boleh banget, sitting on the sky tuh saya senang tuh kalau bahasa Jawa kampret, karena dia nongkrong di langit. Ya silakan. Ya keren-keren nih. Nanti sebentar saya mau lihat dulu sitting on the sky. Siapa namanya itu? Apa namanya? Siapa aja anggotanya? Sitting on the sky? Ada Ines, ada Michelle Soliha, ada Michelle Miranda, ada Fajar Risandi, ada Ardelia, Maura, sama Pamela. Jadi sesuai komitmen kita awal, presentasi ini saya kasih nilai 100 semuanya, asal wajahnya ada, PowerPoint-nya ada, dan bentuk berkasnya kirimnya ke saya. Ya, kita kembali lagi sesuai ini saya udah kasih masuk nih. Fajar tadi saya lihat udah seger banget, udah bangun, udah mandi kayaknya dia. Tuh bagus banget tuh wajah Fajar udah seger. Kemudian ada lagi Maura sudah, Pamela. Oke, silakan mulai teman-teman. Oke, selamat pagi untuk
Untuk yang terhormat, Pak Trinusa selaku dosen kita dalam mata kuliah ICT dan teman-teman kelas KOM 24 2SP. Untuk kali ini saya, Michelle Solia Harlock, selaku Ketua dari Business Sitting on Sky, ingin berpresentasi dengan rekan-rekan saya tentang usaha kecil kami ini yang berisi 7 orang. Nah, sebelum kita masuk ke job desk, saya ingin menjelaskan apa sih itu Business Sitting on Sky. Nah, Sitting on Sky adalah sebuah usaha kecil yang dibangun oleh sekelompok mahasiswa yang telah jatuh cinta kepada fashion dan merancang sebuah ide untuk membangun bisnis usaha yang menjual sustainable fashion. Nah, sustainable fashion itu apa sih? Sustainable fashion adalah produksi pakaian yang ramah lingkungan dan beretika baik mendukung kelangsungan pekerja hingga jalur distribusi yang memiliki etika bagi keuntungan dengan adil. Kenapa sustainable fashion? Karena kami ingin mengembangkan usaha produk seperti ini di saat pandemi melalui platform digital yang dapat mempermudah konsumen. Selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke logo. Sebelumnya nama saya adalah Fajar Sandi. Selamat pagi Patri dan selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Fajar, terima kasih banget. Banget. Saya dari tim production. Nah, ini saya akan membantu menjelaskan logo dari bisnis kami. Nah, di depan Bapak adalah logo dari bisnis kami yang setelah kami kelola selama 1 semester belakangan ini. Nah, kenapa logonya didesain seperti ini? Nah, karena sebagian besar produk yang kita jual adalah indie clothing. Dan indie clothing ini sangat identik dengan warnanya yang mencolok. Jadi logo dirancang sedemikian rupa untuk merepresentasikan estetik dari produk dan bisnis yang kita kelola ini. Next. Oke, terus apa lagi? Bagus tuh. Selamat pagi Patri dan teman-teman. Saya Ardelia Salsabila. Sebelumnya di sini tertera Google My Business, Sitting on Sky. Fungsi Google My Business itu sendiri adalah untuk menginformasikan online shop kami kepada publik dan agar mempermudah customer mengetahui informasi toko online kami. Seperti nama bisnis, alamat tempat produksi, nomor telepon kami, alamat email, jam operasional, maupun foto toko hingga review customer yang telah membeli produk kami. Next. Oke, siapa lagi? Selanjutnya saya Ines Sabrina, saya akan menjelaskan tentang Google Trend. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam memasarkan produk yaitu penentuan strategi dalam pemilihan kata kunci yang digunakan. Pemilihan kata kunci dapat dilakukan menggunakan mesin mencari Google sebagai pencatat pencarian untuk menentukan kata kunci yang sering digunakan oleh pencari produk atau pengguna internet. Google Trend dapat dimanfaatkan untuk mencari kata kunci alternatif dengan melihat perbandingan antara kata kunci satu dengan yang lainnya. Dapat terlihat di grafik bahwa sustainable fashion memiliki cukup banyak peminat. Hal itu membuat kita sebagai tim memilih untuk menjadikan sustainable fashion sebagai salah satu usaha yang akan kami kembangkan. Oke, dah. Saya Pamela, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang target audience. Jadi untuk target audiensnya kami peruntukan bagi mereka yang mencintai fashion, dimulai dari remaja umur 17 tahun hingga usia dewasa. Jadi pakaian kami juga tidak hanya diperuntukkan oleh perempuan atau laki-laki, tetapi bisa untuk keduanya. Next. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan job desk saya. Saya, Michelle Solia Harlock, yang bertugas sebagai ketua, dapat membagi tugas setiap anggota, dan seiring berjalannya usaha kecil ini, saya dapat merangkul dan dengan sesama tim untuk membuat bisnis plan dan agar rencana kita dapat berjalan sesuai. Di sini saya juga yang membuat Google My Business dan mencari Google Trend. Selain itu, saya juga bertugas sebagai model dari pakaian yang telah kami jual dan menyediakan tempat proses produksi penjualan kita. Oke, udah makasih. Oke, udah ada lagi grupnya. Tapi jangan lupa kirim file PowerPoint presentasinya ke saya ya. Lebroni sudah kirim ya Pak lewat email. Oke, tadi kan Feren udah. Sekarang Sitting on the Sky belum kan? Yang apa? Belum. Saya Parkir di langit. Hah? Saya tadi udah kirim. Oke, siap. Nih, saya kasih 100 ya. Terima kasih. Sekarang grup selanjutnya. Terima kasih, saya puas banget ini. Nongkrong di langit, Sitting on the Sky. Keren, keren. Semuanya keren. Patri, maaf. Belum selesai presentasinya. Masih ada lagi siapa grupnya? Iya, masih ada. Saya. Ini job desk-nya mau dibacain satu-satu, Pak. Oh iya, saya maaf nih, saya. Ya, maaf, silakan.
Iya, oke. Lanjut ya, guys. Ya, silakan. Maaf teman-teman. Halo, kembali lagi dengan saya. Saya adalah maaf Pak. Saya adalah salah satu anggota dari tim kreatif yang bertugas meliputi mengideasi kreatif seperti mencari referensi untuk produk dan konsep photoshoot katalog. Nah, saya juga bertugas untuk menjadi fotografer saat melakukan photoshoot. Next. Halo, selamat pagi semua. Nama saya Maura Aidita Kinanti. Di sini saya bertugas sebagai bendahara. Saya bertugas untuk mengatur dan mencatat semua pengeluaran pendapatan di Sitting on Sky. Terima kasih. Oke. Oh, malah. Keren nih, bener. Job desk saya di Sitting on Sky ini adalah sebagai yang berbelanja berbagai macam pakaian dan merework atau mendaur ulang pakaian menjadi beberapa model. Saya juga bertugas untuk merespon chat dari customer di berbagai sosial media yang ingin membeli produk kami. Oke. Saya Pamela Amanda, bagian dari admin dan sosial media. Saya bertugas untuk membuat akun-akun media sosial seperti email, Instagram, YouTube, dan lain-lain yang mengatasnamakan Sitting on Sky. Saya juga bertugas mengupload katalog untuk pakaian-pakaian yang kami jual. Selamat pagi Patri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Michelle Miranda dan saya adalah bagian dari tim kreatif. Saya bertugas untuk mencari referensi baju untuk dijual, mencari referensinya di Pinterest, seperti modelnya, warnanya, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, ini Sabrina, saya bertugas di bawah tim production. Tugas utama saya adalah membantu kelancaran produksi, mulai dari praproduksi hingga pasca produksi, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknis seperti mempersiapkan alat-alat produksi pakaian. Saya juga bertugas memastikan pembelian pakaian-pakaian sesuai dengan anggaran dan memantau proses editing. Selain itu, saya juga membeli pakaian dan memilah pakaian. Oke. Oke, makasih. Sekarang udah semua. Sekarang grup yang berikutnya. Oke, udah bagus sekali, keren loh Sitting on the Sky. Terima kasih Sitting on the Sky. Sekarang selanjutnya. Pak, apa nih? Joy Insight mau sekarang boleh nggak Pak? Oh, silakan. Joy Insight udah siap timnya? 5 orang siap. Iya Pak. Bentar ya Pak. Oke. Selamat pagi Patri dan teman-teman. Selamat pagi kembali. Pada hari ini Joy Insight akan mempresentasikan dan menjelaskan job desk masing-masing. Yang pertama, bentar. Irvin. Halo Patri dan semuanya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Irvin. Nama saya Irvin, saya bertugas sebagai admin di mana saya melayani pemesanan produk yang dipesan oleh pelanggan. Saat ini pemesanan bisa dilakukan melalui LINE dan saya membuat line ad untuk memudahkan pelanggan dalam pembelian. Saya juga ikut memasarkan produk. Selain menerima dan melayani pesanan, saya juga berperan dalam membuat bisnis plan Joy Insight serta ikut serta dalam pembuatan Google Sites dengan menginput review testi dari customer. Saya juga ikut berkontribusi pada saat melakukan photoshoot. Erin. Selamat pagi Patri dan teman-teman. Tugas saya itu sebagai dropshipper. Tugas saya di kelompok Hampers Joy Insight adalah untuk mencari produk-produk yang akan dijual bersama Daniel Gunawan melalui Instagram atau Shopee, dan saya juga mengecek ulasan produk-produk tersebut agar produk yang kami jual betul berkualitas. Saya meng-screenshot produk dan mengirimkan rincian harga kepada bendahara Indira Rachel, lalu produk dipesan dan sebagian produk disimpan, dikemas, dan dikirim oleh saya. Sebagian produk lainnya ditangani oleh Daniel Gunawan. Saya juga ikut berpartisipasi saat membuat proposal dan proses dokumentasi photoshoot. Oke. Atas timnya. Andreas. Selamat pagi Patri, nama saya Andreas Kurniawan dan saya merupakan anggota dari grup Joy Insight yang berperan sebagai admin. Maka saya memiliki tugas sebagai orang yang mengkoordinir seluruh perjualan dengan menjawab pertanyaan ataupun melayani pemesanan konsumen yang ingin memesan produk kami. Saya pun turut
turut mendukung proses photoshoot. Oke, selanjutnya siapa? Bendaharanya Indira. Oke, Patri dan lanjut teman-teman Indira. semua, nama saya Indira. Sebagai bendahara di Joy Insight, saya bertanggung jawab untuk mencatat setiap income dan expenditure dari Joy Insight, membuat anggaran hampers per batch atau per 10 kotak sesuai dengan sistem pre-order kami. Selain membantu dalam pembuatan proposal di bidang anggaran, saya juga bertanggung jawab dalam pembuatan Google Form dan berkontribusi dalam proses photoshoot produk. Selamat pagi Patri dan teman-teman, saya Sini Miliani dan saya bertugas sebagai Social Media Administrator dari Joy Insight bersama dengan Gavrila Claudia Berata yang juga merupakan pengurus sosial media. Kami merupakan pengurus sosial media dan kami sudah mempost untuk feed Instagram yang kemudian kami akan juga ngepost buat foto produk Joy Insight yang sudah kami foto dengan anggota kelompok kami yang lainnya. Kemudian saya juga bertugas sebagai pengedit video untuk YouTube Joy Insight. Saya bertugas untuk menggabungkan, memasukkan musik, voice over, efek suara, dan lain-lain pada video YouTube Joy Insight. Terima kasih. Oke. Selamat pagi Patri dan teman-teman, saya Gavrila Claudia. Di kelompok ini saya bertugas untuk menghandle Instagram, dan pada Instagram ini saya tidak bekerja sendirian yang seperti Sini Miliani sudah sebutkan tadi. Nah, cara kami bekerja sama dalam menghandle Instagram, kami mendiskusikan dan membicarakan konten baik untuk feeds maupun post foto yang objek yang akan diambil fotonya. Terus habis itu kami juga bertugas untuk membalaskan DM atau pesan yang disampaikan oleh customer melalui Instagram. Sekian. Oke, terima kasih. Nah, hebat semua. Udah nih 5 orang timnya semua udah. Daniel, sekarang Daniel. Selamat pagi Patri dan teman-teman. Daniel rupanya masuk di grup ini ya. Silakan Daniel, ayo. Di dalam kelompok ini saya bersama Erin bertugas mencari barang-barang hampers pada online shopping. Setelah mencari, kita akan membandingkan harga siapa yang lebih murah dan mencari barang yang berkualitas. Jika sudah mencapai kesetujuan, maka akan dilaporkan kepada bendahara. Terus kami akan mengemas dan mengirim produk jadi dari rumah masing-masing. Dalam kelompok pun saya juga turut serta membantu dalam photoshoot. Udah Pak. Ngantuk. Ini begadang Daniel kayak di pos satpam ya semalam. Oke, setelah Daniel udah habis nih kan? Udah Pak, itu aja. Oke, makasih ya. Makasih lo, bagus lo. Sekarang ini udah saya masukin nilai 100. Nah, sekarang siapa? Jovan Pin. Mana Jovan Pin? Nih. Wah, hampers Korea. Kita lihat. Oke, selamat pagi Patri dan teman-teman. Sekarang kami dari Jolly Fine Kit akan mempresentasikan tentang job desk kami masing-masing. Anggota kelompok kami ada Alifa, ada saya Gabriel Sesko, ada Galena, ada Maureen, sama ada Tanaya. Maureen. Tanaya. Oke, Saya mulai ya Pak. Silakan masuk, silakan. Nama saya Gabriel Sesko Wuruntu dan di kelompok ini saya bertugas yang pertama itu ada mencari foto-foto artis Korea, terutama BTS untuk dicetak dan dijadikan produk. Jadi kita ada beberapa produk kayak ada photocard, ada lomo card, ada tas juga, dan itu tuh kita pertama tuh cari dulu foto-fotonya sebelum dicetak di photocard, lomo card, dan barang-barang lainnya. Terus yang kedua juga aku menyiapkan produk fan kit dan itu termasuk packing-packingin barangnya, masukin ke box yang bakal dikirim ke customer. Terus yang ketiga ada juga membuat konten Instagram, jadi aku bikin di Canva terus diposting juga. Di Instagram kita juga ada foto-foto artisnya dan foto-foto produknya udah lengkap di sana. Dan yang terakhir aku membuat vlog Jolly Fan Kit yang durasinya 10 menit dan itu termasuk masukin konten yang udah di syuting sama musiknya juga dan cuplikan-cuplikan dari artis-artis dan drama-drama Koreanya juga. Oke, selanjutnya dilanjut sama Alifa. Oke. Selanjutnya coba mana tuh Jolly Fan Kit masih di Korea. Di sini saya bertugas memesan barang dari aplikasi Tokopedia. Lalu saya juga memilih foto untuk keychain dan fan kit. Saya juga menjadi admin sosial media bersama Galena.
Lalu saya membuat desain label untuk thank you card dan packagingnya. Saya juga membuat konten di Instagram Story. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galena Immanuel. Oh, Galena ya saya. Silakan. Galena. Oke, selamat pagi Pak Tri dan teman-teman. Nama saya Ya. Galena Immanuel. Tugas saya dalam kelompok ini adalah mendesain logo. Mana orangnya nggak kelihatan Galena? Di sini Pak. Ya, oke, makasih. Silakan. Oke. Oke. Tugas saya yang pertama adalah mendesain logo, kemudian memesan barang yang akan dijual, karena itu harus dipesan dulu, kayak custom gitu. Lalu yang ketiga, saya memilih foto untuk foto apa aja yang akan dipesan, dan apa aja yang akan dijual nanti. Dan yang keempat, saya membuat desain harga. Dan ya, harganya yang akan dijual. Sekian dan terima kasih. Oke. Terus siapa lagi? Udah, Galena, terima kasih. Siapa lagi? Selamat pagi, Patri. Saya Maureen Jessica Tarigan. Ya. Saya mendapat 5 tugas. Yang pertama, mencari foto-foto drama Korea. Saya mencari foto-foto drama Korea yang berjudul It's Okay Not to Be Okay dan Record of Youth yang nantinya akan dijadikan foto dalam salah satu produk yaitu acrylic keychain. Yang kedua, saya membantu membuat proposal. Tugas saya dalam perencanaan bisnis Jolly Fan Kit itu Drama Korea kayak orang sunatan massal. Fotonya kayak orang sunatan massal. Ya, silakan. Itu filmnya, Pak. Itu filmnya di film. Oh, filmnya saya kira kayak orang sunatan massal. Ya, silakan. Ya, selanjutnya saya membuat proposal dalam membuat cover, menentukan komponen dalam setiap bab, dan menentukan isinya apa saja. Ya, saya udah lihat Instagramnya. Ya, Pak. Selanjutnya saya mendesain post-fits drama Korea yang telah dikerjakan oleh Gabriel dan Naya. Jadi saya membantu khususnya untuk post-fits It's Okay Not to Be Okay dan drama Korea Record of Youth. Desain ini dilakukan menggunakan aplikasi Canva. Yang keempat, saya membantu mengemas produk fankit dalam packingnya. Dalam proses pengemasan produk atau packaging, saya, Gabriel dan Tanaya bertemu di satu tempat untuk melakukan pengemasan dengan protokol kesehatan. Kami bersama-sama mengerjakan pengemasan produk dengan memasukkan dan mengatur produk dengan rapi dalam box packaging. Yang terakhir, saya merekam video untuk pembuatan vlog yang nantinya akan diedit oleh Gabriel Sesko. Dan saya juga mengambil foto produk dari Jolly Fan Kit tersebut. Terima kasih. Oke, terus? Selamat pagi Patri dan teman-teman semua, saya Tanaya. Sekarang saya ingin mempresentasikan tugas yang saya lakukan untuk Jolly Fan Kit. Yang pertama, tugas saya membuat rancangan anggaran. Laporan anggaran ini berisikan laporan untuk pengeluaran dan modal yang akan kami keluarkan untuk menyiapkan produk-produk yang akan kami jual. Setelah itu, saya juga mencari dan mengedit video artis dan drama Korea yang akan dimasukkan ke vlog nanti oleh Gabriel. Dan selanjutnya yang ketiga, tugas saya adalah membuat akun TikTok dan membuat video promosi di TikTok karena sekarang sebagian besar ya betul TikTok melakukan promosi di TikTok, jadi tugas saya juga membuat itu. Setelah itu packing dalam menyiapkan produk yang akan kami jual. Saya, Maureen, dan Gabriel menyiapkan dan mengemas produk-produk yang akan kami jual dan berkumpul di satu tempat di mana kami memutuskan untuk mempacking barang-barang jualan kami sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah itu produk-produk ini akan nantinya yang akan dijual ke pembeli, akan di-ship. Yang terakhir tugas saya adalah shipping atau mengirimkan barang-barang ke konsumen atau pembeli. Tugas saya adalah mengirimkan barang ke tempat pengiriman agar bisa dikirimkan ke alamat tujuan pembeli. Itu saja. Oke, sukses ya. Oke, terima kasih Jolly Fan Kit, sukses, makasih. Ya, kagum saya.
Oke, terima kasih nih ya, terima kasih Tanaya udah ya. Sekarang kita lihat yang speak up. Pak, sorry Pak, Artemis.co boleh Pak? Ini speak up udah siap katanya. Eugene dulu. Oh. Will, gue dulu ya Will. Oke, siap. William, sementara kamu kumpulin dulu kalung-kalungnya sampai berceceran, nanti dimarahin bos kamu ya. Nah, oke, silakan Eugene. Cek. Ya, udah lama nih kayak di pos RW, cek terus. Kayak di pos RW kelurahan. Oke, jadi selamat pagi kepada Bapak Tri dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Level Up Public Speaking hari ini akan mempresentasikan bagaimana job desk kami. Sebelumnya anggota kami untuk kelas Level Up Public Speaking yang sederhana ini, kami hanya beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya, Eugene. Lalu yang kedua ada Eko Sopian. Yang ketiga ada Julius Albert Inkiriwang. Dan yang terakhir adalah Salsabila Tiara Saputri. Baik, jadi kami akan langsung mulai saja untuk memberikan sedikit penjelasan mengapa kami memilih untuk membuka kelas public speaking ketimbang menjual barang seperti kelompok yang lainnya. Kami lebih memilih memberikan jasa karena dari melihat keadaan pandemi seperti saat ini, orang-orang seperti sedang sitting duck di rumah. Banyak orang sedang dan lebih memilih untuk bersantai. Sampai akhirnya mereka lupa bahwa mereka harus menambah skill, dan salah satu skill tersebut adalah public speaking. Karena kita sering melihat berapa kali Anda gugup, Anda merasa takut ketika Anda harus berbicara di depan umum. Sehingga pada akhirnya, meskipun value presentasi yang ingin Anda sampaikan memiliki hasil yang bagus, tapi apabila skill public speaking Anda rendah, atau tidak bisa mengatur dan mengovercome rasa grogi dan rasa takut, pada akhirnya presentasi Anda akan menjadi hampa. Baik, jadi saya akan langsung saja untuk memberikan penjelasan job desk. Oke, jadi saya sebagai founder dan speaker dari kelas public speaking ini, jadi dalam kelas public speaking ini sebenarnya bukan hanya saya saja yang berdiri sebagai speaker, tapi kami juga bekerja sama dengan salah satu orang kerabat saya yang berasal dari komunitas public speaking saya, yaitu adalah komunitas muda speak up. Jadi dalam pengerjaan ini, sebagai founder, saya juga mengajak teman-teman kami berempat yang membangun dan membuat dari semua rancangan produksi hingga sampai akhirnya hari H berjalan. Lalu yang kedua, ada dari teman kami namanya Eko Sofian. Ya. Apa aja yang dikerjakan? Ayo jelaskan. Halo, selamat pagi Pak Diki yang kami hormati dan teman-teman semuanya. Ya, silakan Eko Sofian, apa tugasnya di kelompoknya? Tugas saya dalam level up kelas public speaking private adalah sebagai marketing, Pak. Yaitu adalah yang memenuhi beragam kebutuhan serta kepuasan konsumen dengan melakukan cara penjualan, menentukan harga, serta melakukan promosi produk. Dalam pengertian lain, tugas saya merupakan kombinasi aktivitas yang saling berhubungan di dalam satu usaha agar semua kebutuhan konsumen berjalan dengan baik. Lalu juga tugas saya sebagai ujung tombak dari satu kesuksesan serta akan menentukan
suatu produk yang akan diluncurkan ke masyarakat, sehingga ada beberapa peran yang harus dilakukan dengan baik. Salah satunya adalah membuat perencanaan produk, peran marketing dalam kesuksesan sebuah seminar, lalu ada mengidentifikasi kebutuhan dengan keinginan konsumen, seperti kualitas produk harus disesuaikan dengan harapan konsumen. Dengan begitu penjualan akan semakin bertambah. Lalu juga saya melakukan riset pasar yang harus dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan konsumen kami, yaitu seperti skill komunikasi dan lain-lain. Lalu juga melayani konsumen dengan baik. Pelayanan dari perusahaan juga akan menentukan sebuah keputusan apakah konsumen menggunakan produk kita dengan secara berkualitas atau tidak. Lalu juga saya sebagai moderator yang bertindak sebagai penengah atau pemimpin sidang atau rapat dalam webinar tersebut yang menjadi pengarah pada pembicaraan atau pendiskusian tentang topik hari itu. Dan banyak hal lain yang dilakukan sebagai moderator, Pak. Itu sih. Lalu ada lagi nggak lalu? Selanjutnya siapa lalu selanjutnya? Selanjutnya akan disampaikan oleh Eugene. Oke. Lalu Eugene. Nah, grupnya berapa orang kan? Ada 4. Ada 4. Sekarang Julius, Pak. Oke, silakan. Lalu Julius. Selamat pagi Patri, selamat pagi semua. Saya Julius Albert Tingkiwang. Agak keras dikit Julius. Oh ya, maaf. Yang saya ada di pos RW kurang jelas. Saya Julius Albert Tingkiwang. Saya memiliki 2 job desk. Saya bekerja sebagai technical support dan moderator. Technical support saya membantu Eugene agar bisa memberikan presentasi dengan baik seperti saat dia memberikan PPT atau dalam Zoom-nya, semoga tidak ada masalah. Dan saya bekerja kedua sebagai moderator. Seperti teman saya yang bernama Eko, saya bekerja sebagai moderator di hari kedua, di mana Eko bekerja sebagai moderator di hari pertama. Pekerjaan saya tadi sudah disebutkan oleh teman saya yang bernama Eko. Saya membawa situasi, saya menghubungkan peserta dengan hostnya atau pembicaranya, dan saya melakukan pembukaan dan penutupan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Lalu siapa lagi? Ada 4 kan? Salsabila. Selamat pagi Pak Tri dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Salsabila Tiara Saputri. Dan di level up speak up ini saya memiliki tugas sebagai technical support dan juga video editor. Sebagai video editor sendiri, saya memiliki tantangan untuk menghasilkan satu video yang menarik dan juga video yang dapat memikat hati penonton untuk mengikuti kelas speak up kami. Saya juga memiliki tugas untuk membuat animasi video agar terlihat lebih menarik di mata para penonton. Tak hanya itu, tugas saya di level up speak up paling pertama adalah untuk membuat logo yang eye-catching atau juga menarik agar terlihat profesional dan para klien kami bisa percaya dengan jasa kami. Habis itu, saya juga memikirkan konten pemasaran yang memiliki tanggung jawab untuk membuat sertifikat. Saya bertugas untuk membuat sertifikat bagi para klien-klien kami yang telah mengikuti level speak up ini. Saya juga memiliki tugas sebagai technical support untuk merecord dan membackup data apabila kelas kami sedang berjalan. Hasil dari report tersebut telah saya jadikan video sebagai video testimoni klien-klien kami yang telah mengikuti kelas kami. Sekian dari saya, Pak. Oke, terima kasih dari Speak Up ya. Oke, sekarang. Ya, Pak. Jadi untuk penutup, kami memberikan sebuah quote, itu ada gelas yang penuh, yang ada hanya gelas yang tertutup. Jadi kira saya ngasih nada bonus apa kayak gitu, ini sebagai Oke, terima kasih Eugene. Salam perpisahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Eugene. Itu Pak Eko, senyum-senyum aja Pak Eko. Oke, sekarang selanjutnya pengusaha kalung. Oke, siapa ini? Artis ya. Ya, silakan kelompoknya Ricky. Kelompoknya Iko ini ya, pengusaha kalung berat. Oke, selamat pagi Pak Tri dan juga selamat pagi teman-teman semua. Sekarang kami dari Artemis.co ingin memberikan update tentang apa saja yang sudah kami lakukan sejauh ini. Oke, Kiko boleh di next? Oke, silakan. Ya, jadi kami memiliki 4 anggota,
Dan yang pertama itu ada Muhammad Rizkiko sebagai Head of Production and Service. Lalu yang kedua ada Azhara Siti Kamila sebagai Role Model and Head of Public Relations. Lalu yang ketiga ada Nicholas Andrew sebagai Content Creator and Video or Picture Editor. Dan yang terakhir ada saya, William Adijaya, sebagai Market Surveyor and Head of Marketing. Oke, Kiko. Kiko. Ya, ownernya belum bangun nih, jangan ownernya. Apa lagi ngitung duit, kelamaan. Oke, siapa dulu deh? Itu William sebagai kolektor kalungnya dulu boleh juga. Ke William kan sebagai kolektor kalungnya kan? Silakan William dulu mulai juga boleh. Oh sorry Pak, masih di mute tadi. Itu udah ada. Nggak tahu cara nggak. Itu bosnya udah ada ikut. Ya siap. Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Rizkiko. Saya dari kelompok Artemis dan saya akan memberitahu job desk saya sebagai Head of Production and Service. Dan yang pertama itu saya memastikan seluruh kegiatan produksi berjalan lancar. Jadi saya memantau dari segala aspek mulai dari sosial media, produksi, marketing. Saya memastikan itu semua berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Dan yang kedua, memastikan seluruh bentuk packaging rapi dan menarik. Dan memastikan seluruh bentuk packaging rapi dan menarik. Dan saya juga memastikan tidak ada kecacatan, dan jika ada kecacatan, saya akan menggantinya dengan packaging yang baru. Yang ketiga, saya juga menghitung modal dan budget per produksi, sehingga tidak terjadi over budget. Sekian dari job desk dari Head of Production and Service. Selanjutnya saya serahkan ke siapa, Will? Habis ini. Ini ada contoh produk dari artemis.co. Masih banyak lagi jika dilihat di sosial medianya. Oke, selanjutnya diserahkan kepada Azhara Siti Kamila. Nah, udah siap belum? Halo Patri, nama saya Azhara Siti Kamila. Saya sebagai Role Model and Head of Public Relation dari artemis.co. Tugas saya di sini menjadi model untuk keperluan Instagram Feeds ataupun Story untuk mempromosikan kalung-kalung jualan kami. Yang kedua, tugas saya di sini adalah menjaga citra perusahaan tetap baik kepada halayak umum, investor maupun rekan. Dan yang terakhir adalah tugas saya adalah berhubungan dengan rekanan usaha, investor, dan lainnya yang berkaitan dengan orang luar. Sekian dari saya, Pak. Sekarang William, Pak, sorry Pak, kebetulan boleh di next dulu kok. Ya kebetulan Nicholas Andrew lagi kena DBD Pak, jadi dia nggak bisa ikut presentasi hari ini. Katanya dia udah izin ke Bapak. Jadi saya gantikan dulu ya Pak. Boleh. DBD kasihan. Suruh makan itu jambu biji merah. Waduh. Ya Pak, nanti saya sampaikan Pak. Terima kasih ya Pak buat sarannya. Ya, sambil loto. Ya, jadi tugasnya Nicholas Andrew itu adalah sebagai content creator and video or picture editor. Nah, jadi tugasnya Nicholas Andrew itu membuat ide konten Instagram Feeds atau Story, juga membuat ide konten website dan lainnya yang berkaitan dengan media. Jadi seluruh promosi yang berkaitan dengan sosial media itu dilakukan oleh Nicholas Andrew. Nah, lalu yang kedua, tugasnya adalah melakukan editing video, gambar maupun website yang akan dipublikasikan. Dan yang ketiga, memastikan seluruh konten diposting sesuai jadwal dan memantau analitik di setiap sosial media untuk mengetahui seberapa banyak pengunjung ke sosial media kita. Boleh di next, Kiko? Nah, ini adalah contoh konten artemis.co yang kami berikan dari website kami. Link website-nya sudah saya kirim di email ya, Pak? Sudah, saya udah lihat. Oke. Nah, boleh di next, Kiko? Nah, lalu saya, William Adijaya, sebagai Market Surveyor and Head of Marketing, telah melakukan riset pasar terhadap harga dan ketertarikan masyarakat terhadap produk aksesori, terutama kalung. Nah, lalu yang kedua, saya juga membuat kuesioner feedback dari pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita berikan. Nah, lalu yang ketiga, saya juga memastikan produk yang kami berikan kepada pelanggan sampai di tangan konsumen dengan baik. Nah, boleh di next, Iko? Nah,
Ini adalah contoh Google Form yang sudah kami berikan kepada pelanggan. Google Form ini kami berikan ketika ada pelanggan yang sudah membeli kalung kita, lalu kalungnya tersebut sudah sampai ke tangan mereka. Lalu kita berikan Google Form ini untuk mengetahui seberapa tingkat kepuasan mereka terhadap produk kita. Nah, lalu sedikit update. Sekarang Artemis jual produk baru, Pak. Jadi selain kalung, kita juga menjual gelang. Nah, lalu yang terakhir kami juga melakukan. Habis itu kalung, gelang, anting. Bukan. Kita jual kalung, gelang, anting, tapi kita ada produk baru. Itu baru di launch tuh. Helm nggak? Bukan helm, Pak. Itu baru di launch sekitar seminggu yang lalu. Jadi kita juga jualan tank top untuk wanita. Iya, Pak. Boleh dicek. Bukan tank top sih, Pak. Lebih kayak aduh susah. Dicek aja, Pak. Dicek aja Instagramnya. Instagramnya ada di sini. Sorry. Aku ketik di chat aja ya, Pak. Instagramnya ada di @artemis.co. Oke. Dicek ya, teman-teman. Thank you semuanya. Oke. Makasih udah. Makasih, jangan lupa PowerPoint-nya bagus-bagus, tolong dikirim ke saya. Dan sesuai janji komitmen juga meeting dosen kemarin, untuk teman-teman saya kasih nilai semuanya 100 ya, 100. Bukan apa-apa karena memang sangat bagus, saya sangat puas. Saya terima kasih banget, sangat puas, terima kasih. Ya, terus salam saya buat buat Nicholas, semoga cepat sembuh ya. Itu ya, kena DBD, mudah cepat sembuh. Oke, dan teman-teman yang lain, ini dari Nabila sudah lihat semua bagus semua, terima kasih. Ya, terutama juga yang saya puas semua ya, yang Korea juga saya puas tadi ya, itu bagus banget. Oke deh teman-teman, selamat pagi. Terima kasih banyak Patri. Terima kasih banyak Patri. Terima kasih banyak Patri. Saya juga terima kasih banyak teman-teman yang menghasilkan karya yang bagus yang di luar kedugaan saya. Saya terima kasih banget Anda sudah membuat karya yang bagus. Terima kasih ya. Terima kasih sekali, makasih. Sama-sama Pak. Di luar dugaan. Ya. Makasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Ya, Eko Sofyan. Sehat ya Pak. Lalu Eko ya, lalu Eko. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Oke. Tadi setelah ini saya masukin nilai, saya kasih ke teman-teman ya nanti ya nilainya ya. Lewat WA kelas ya. Oke, baik Pak. Oke Pak. Oke, Terima kasih Pak. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Sehat selalu Pak. Izin live ya Pak. Ya, terima kasih kembali. Pak, Patri, saya mau informasiin, tadi pagi jam 8.30 saya udah kirim PPT-nya yang punya kelompok saya. Semuanya udah saya kirim. Oke, terima kasih Gabriel. Juga puas loh, hebat loh. Di luar dugaan saya loh kelompok Gabriel dan Morin ini. Hebat. Saya nggak nyangka itu. Canggih-canggih banget ya. Malah yang saya sangka Eugene begitu membuat kejutan, biasa-biasa aja. Saya pikir tutupannya ada pembagian voucher, parah aja. Iya, nah, kelompoknya Gabriel yang bikin gebrakan. Iya. Terima kasih Pak. Iya, oke sama-sama. Makasih Terima banyak kasih ya. Pak. Selamat nice day. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Nabila, udah seger. Kayaknya ngantuk tuh Nabila. Silakan lanjutin. Seger Pak. Oke, terima kasih. Izin live ya Pak. Oke, terima kasih terima Pak. kasih. Izin Nanti live. kiranya saya kasih lewat WA kelas ya. Oke, terima kasih semua. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Mari Pak. Ya, makasih juga.